Gua stres banget udah IF atau puasa, ditambah defisit kalori. Udah mau sebulan tapi nggak turun-turun. Mau nangis ya Allah. Kayak semangatku hilang, sesedih itu. Kalau misalnya kita udah ngelakuin intermittent fasting, kita udah nggak sarapan, kita udah ngatur jam makan kita, dan bahkan kita sudah defisit kalori, dan juga kita udah tingkatin aktivitas hariannya, tapi kenapa udah sebulan itu nggak ada progresnya? Nah, di video kali ini gue bakalan jelasin 3 kesalahan yang wajib kita hindarin ketika kita sedang menurunkan berat badan. Jadi apa kesalahan yang pertama? Kesalahan yang pertama yaitu biasanya dari pola makannya. Kita mau mengaudit makanan kita, apakah makanan kita ini, walaupun kita defisit kalori ya, apakah kita itu makanannya proteinnya tercukupi tuh setiap harinya? Karena kalau misalnya kita proteinnya tidak tercukupi, kecenderungan kita makan karbohidrat olahan, kayak misalnya makanan yang berbahan dasar tepung ya, contohnya mie, roti, kue-kue gitu, itu bakalan lebih sering terjadi. Nah, kalau misalnya kita udah mencukupi kebutuhan proteinnya, contohnya misalnya kalau gue gini ya, sekali makannya itu 50 sampai 100 gram protein deh sekali makan. Kalau gue gini 400 gram steak kayak gini, atau paha ayam atau bakso giling ini yang gue buat sendiri 100% daging ya. Kalau kita konsumsi itu setiap hari, minimal 2-3 kali sehari gitu ya, tanpa menghitung kalori pun, kita sudah pasti defisit kalori. Karena apa? Karena sifat termogenik dari protein itu paling tinggi. Jadi kalau kita mencerna protein, kita butuh energi lagi tuh untuk kita ubah protein itu menjadi rambut kita, kulit kita, otot kita, tulang kita juga. Jadi banyak banget gunanya protein bagi tubuh kita, dan tubuh butuh energi untuk mencerna protein. Nah, kesalahan yang kedua, ini masih kaitannya sama makanan ya. Jadi pada saat kita ngelakuin diet, pada saat kita buka puasa, kita mau makannya itu adalah langsung makan makanan yang berprotein tinggi. Contohnya kita bisa langsung makan telur 2 gitu ya misalnya, atau misalnya kita bisa makan udang kayak gua gini ya. Jadi kita langsung mengkonsumsi protein supaya itu metabolisme tubuh kita tuh langsung naik dan kita nggak lapar-lapar karbo. Nah, kesalahan yang ketiga, biasanya makanannya itu kita penyajiannya tuh kebanyakan bumbu manis. Kadang bumbu manis itu dipandang sebelah mata, seolah-olah dia nggak ada artinya, kalorinya itu nggak ada artinya. Padahal 1 sendok aja misalnya kecap gitu ya, 1 sendok makan atau saus itu kalorinya bisa ratusan ya. Jadi kita mau bumbunya itu garam aja, kalau mau pakai rempah-rempah nggak masalah. Nah, bonus tipnya nih ya buat teman-teman, supaya penurunan berat badan kita itu lebih cepat lagi, kita mau menaikkan tingkat aktivitas harian kita dengan jalan kaki minimalnya 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Karena terbukti juga di studi 2022 nih yang pesertanya banyak banget, ratusan ribu, jalan kaki dari 8.000 sampai 10.000 mampu menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Dan bukan cuma itu, jalan kaki juga bakalan memperbaiki sleep apnea atau gangguan tidur ketika jalan kakinya itu dari 0 ke 8.000 sampai 10.000 langkah. GERD pun juga jadi membaik, dan juga depresi juga akan jadi membaik karena jalan kaki itu merilis hormon kebahagiaan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung mulainya dari mana untuk turunin berat badan yang awalnya 30% gini, kalau gue ya, kita turunin terus ke kadar lemak 15% kayak gini, atau kayak klien gue ini ya, 4 bulanan gue coaching yang awalnya kadar lemak 25%, sekarang udah ke 15%, abs-nya udah mulai jelas, dan ototnya juga semakin jelas. Nah, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio. Gue bakalan bikinin menu makanan lengkap, cara masaknya, link-link bahan makanannya beli di mana aja. Kalau makan di luar itu makanannya apa aja juga, termasuk latihan di rumah ataupun program latihan di gym. Jadi kita nggak usah bingung lagi, dan kita bisa langsung turunin berat badan tanpa gagal. Segitu aja video gue, semoga bantu.